Halo Bapak Ibu guru hebat semua sekalian. Sebelum memulai kegiatan berbagi video praktik baik saya saat ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Morten Mumu, Sarjana Pendidikan. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 7 Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Baiklah, dalam video praktik baik saya saat ini, topik yang saya angkat adalah peningkatan minat belajar peserta didik dengan judul yang saya ambil yaitu menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan metode cooperative learning. Adapun 3 tahap dalam video ini akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu dengan contoh yang saya berikan. Yang pertama adalah pertanyaan pemantik sesuai dengan judul yang saya ambil. Kemudian yang kedua adalah background, definition, and the advantages of cooperative learning. Dan yang ketiga adalah dokumentasi kegiatan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya sesuai dengan judul yang saya ambil yaitu menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan metode cooperative learning. Oke, let's check it out. Baiklah, kita masuk ke dalam tahap yang pertama yaitu pertanyaan pemantik. Ada beberapa pertanyaan pemantik untuk mendahului kegiatan praktik baik saya saat ini. Yang pertama adalah, apakah Bapak dan Ibu pernah menemukan peserta didik yang tidak bersemangat di dalam proses pembelajaran? Pertanyaan pemantik yang kedua, apakah sumber belajar dalam proses pembelajaran hanya berasal dari pendidik dan buku ajar? Pertanyaan pemantik yang ketiga, apakah proses pembelajaran satu arah masih efektif dilakukan saat ini? Pertanyaan pemantik yang keempat, apakah interaksi antar peserta didik perlu untuk dilakukan dalam proses pembelajaran? Dan pertanyaan pemantik yang kelima, manakah yang lebih efektif saat ini? Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara interaktif di dalam kelompok atau proses pembelajaran yang hanya berpusat pada guru? Oke, next, selanjutnya. Ini adalah background dan definition mengapa saya mengambil cooperative learning serta definisi dari cooperative learning sendiri. Background atau latar belakang mengapa saya mengambil metode cooperative learning dalam menciptakan minat belajar peserta didik, yaitu karena pembelajaran kooperatif muncul dengan adanya perkembangan dalam sistem pembelajaran yang ada. Pembelajaran kooperatif ini menggantikan sistem pembelajaran yang individual, di mana guru sebagai pusat pembelajaran dan peserta didik hanya mendengarkan, atau metode behavioristik. Strategi pembelajaran ini mendukung program Merdeka Belajar pemerintah, di mana peserta didik harus menjadi pusat pembelajaran dan pendidik harus dapat menghamba dalam tanda kutip kepada peserta didik. Serta definisi atau pengertian dari cooperative learning yaitu pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok kecil yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Next, yaitu the advantages of cooperative learning. Manfaat-manfaat dari pembelajaran kooperatif. Di sini ada 5 manfaat yang dapat saya bagikan. Yang pertama yaitu keberhasilan individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. Manfaat yang kedua dari cooperative learning yaitu adanya interaksi sehingga sumber belajar bukan hanya dari guru dan buku ajar, tetapi juga bisa dari sesama peserta didik. Manfaat yang ketiga, siswa yang lebih mampu dapat menjadi narasumber bagi siswa yang kurang mampu. Manfaat yang keempat, siswa dapat belajar menerima saran, kritik, dan perbedaan pendapat. Dan manfaat yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa. Oke, kita masuk dalam tahap yang terakhir, yaitu dokumentasi praktik baik dalam upaya meningkatkan minat belajar peserta didik dengan metode cooperative learning. Berikut adalah dokumentasi yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu berhubungan dengan praktik baik yang telah saya lakukan.
Ya, itulah contoh video praktik baik saya yang telah saya lakukan. Thank you, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua dalam serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati.